umat Islam, saya berharap pihak kepolisian menetapkan Pak Firdaus sebagai tersangka. Oke, Mbak Dian, ini beberapa waktu yang lalu kan Mbak Dian sempat melaporkan Firdaus. Iya, betul. Sampai hari ini update-nya sudah sejauh mana? Oke, kemarin yang udah pernah saya sampaikan bahwa saya sudah diperiksa, saksi-saksi juga sudah diperiksa, bukti-bukti baru juga sudah ditambahkan. Artinya pihak kepolisian sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau nggak salah, sekitar 2 bulan yang lalu saya sudah menerima surat pemberitahuan hasil penyelidikan SP2HP, yang mana nantinya penyelidikan ini ditindaklanjuti, kemudian nanti lanjut ke penyidikan dan Pak Firdaus kemungkinan akan dipanggil. Mbak, untuk merefresh kembali, sebenarnya itu Mbak Dian melaporkan karena apa si Firdaus? Oke, saya melaporkan Pak Firdaus ini berdasarkan unsurnya memberitakan bohong. Beliau ini menjelaskan pernyataan yang tidak benar, yang tidak dibenarkan, itu jelas. Karena di situ sebenarnya bukan saya sendiri yang melaporkan, ada pihak aliansi mahasiswa juga, ada beberapa tokoh juga, ada beberapa kiai juga atau ustadz. Artinya kan yang mengetahui bahwa pernyataan Pak Firdaus ini tidak dibenarkan bukan hanya saya. Jadi saya hanya mewakili masyarakat yang merasa resah dan tersinggung atas pernyataan tersebut. Yang kemarin Pak Firdaus bilang itu kalau nggak salah dia tetap mengelak ya atas pernyataannya, itu tidak apa-apa. Cuman di sini itu jelas kok, videonya pun saya tidak memotong juga. Terus itu video live Instagram yang mana beliau di situ menjelaskan atau mencoba menggiring pemikiran netizen. Dia berbicara kalau nggak salah dengan istrinya, dia bilang kalau tidak percaya dukun, syahadatnya batal. Ini kan syahadat, membawa-bawa syahadat ini kan, syahadat adalah kalimat yang sakral bagi kita yang mungkin beragama Islam. Karena syahadat ini, kenapa saya bilang sakral? Karena syahadat ini merupakan sebuah pengakuan, kesaksian bahwa satu-satunya Tuhan yang harus kita percaya. Itu jelas bahwa pernyataan Pak Firdaus ini tidak dibenarkan, bahwa juga sudah dibantu oleh Fatwa MUI tahun 2005, barang siapa yang mempublikasikan dukun atau menyiarkan adanya dukun, itu tidak dibenarkan, gitu. Berarti ini benar-benar berjalan ya? Ini kapan dipiksanya Firdaus sendiri? Kemarin saya sudah diperiksa itu 3 bulan yang lalu ya Bang ya. Terus dapat surat pemberitahuan hasil penyelidikan itu sekitar 2 bulan yang lalu. Itu sih. Kalau berjalan, saya yakin pihak kepolisian Metro Jakarta Pusat profesional dalam menjalankan tugasnya. Sebenarnya saya melaporkan di Polda Metro Jaya. Cuman saya sampai sekarang belum paham kenapa perkara ini dibawa ke Jakarta Pusat, tapi saya tidak mempermasalahkan. Yang penting proses hukum tetap berjalan. Ya. Kan tadi dibilang laporannya itu kan, Ya. kapan dipanggil? Udah ada dari Bagi, udah dari kita untuk langsung berkomunikasi dengan dia, atau membicarakan hal dia Berkomunikasi dengan Pak Firdaus ya, selain dengan laporan ini sambil berjalan itu ada nggak sih komunikasi? nggak ada. Cuman saya sudah mewakilkan ke pihak kepolisian. Saya yakin pihak kepolisian profesional dalam menjalankan tugasnya. Itu sih. Sebenarnya intinya nggak usah ngelak lah Pak Firdaus ini. Udah jelas-jelas pernyataannya tidak dibenarkan. Minta maaf lah, paling nggak minta maaf. Itu kan kemarin saya dibilang pengen tenar, pengen viral. Itu saya melaporkan bukan hanya saya sendiri, banyak juga yang melaporkan, dan jelas-jelas itu unsurnya sudah masuk. Mau nggak mau dia harus bertanggung jawab atas ucapannya. Gitu. Sudah ada usaha mediasi Mbak dari pihak Firdaus atau menghubungi Mbak Dian? Kalau tanggapan Pak Firdaus yang kemarin saya lihat di media itu beliau bilang bahwa sudah tidak mempermasalahkan dengan Achong Latif. Itu kan yang melaporkan saya, bukan Achong Latif. Jadi ya
saya diajak mediasi ya nggak apa-apa, cuman saya tetap pengen proses hukum ini tetap berjalan, tetap mau nggak mau dia harus tanggung jawab atas pernyataannya yang tidak dibenarkan oleh agama. Harusnya dia kan seorang pengacara, public figure, dia harus membenarkan apa yang pernyataan yang benar, mana yang salah. Kan harusnya menjadi contoh gitu kan, bukan menggiring pemikiran yang jelas-jelas itu membuat masyarakat resah. Masyarakat umat Islam pun juga merasa tersinggung atas ucapannya itu. Gitu. Mbak Dian kan mewakili diri sendiri atau mewakili organisasi? Maksudnya apakah orang-orang di belakang sana yang tadi kan Mbak Dian ada Kiai, ada beberapa elemen yang melaporkan. Sampai hari ini masih resah atau menunggu prosesnya atau bagaimana? Kalau prosesnya yang saya tahu itu proses hukum yang dari saya aja yang berjalan. Mungkin kalau yang lain saya belum tahu karena nggak tahu prosesnya ya, ya. Cuman saya berharap pihak kepolisian tetap profesional dalam menjalankan tugasnya, dan mau nggak mau Pak Firdaus bertanggung jawab atas pernyataan yang tidak dibenarkan. Itu jelas kok di dalam ajaran agama Islam itu tidak dibenarkan, bahwa Pak Firdaus apa dasarnya dia menggiring masyarakat membuat pernyataan kita harus percaya dengan dukun, padahal itu tidak benar. Padahal dia Islam gitu, harusnya kan dia paham ajaran agama Islam yang benar gitu Bang. Nah, Mbak Dian sendiri tersinggung tadi bilang kontainer atau pacar? Jelas tersinggung, karena di dalam ajaran agama Islam itu jelas sudah kita tidak boleh percaya selain Tuhan gitu Bang. Berarti tidak ada dasarnya untuk pansos, kontainer di kasus ini Mbak? Oh, enggak ada. Ini karena saya melaporkan ya berdasarkan unsurnya sudah masuk, ya mau nggak mau Pak Firdaus harus bertanggung jawab gitu. Oke, Mbak Dian, kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Firdaus dan harapan ke pihak kepolisian? Iya, jadi kalau untuk Pak Firdaus nggak usah ngeyel lah, minimal jangan mengelak. Jelas-jelas kok dia menyatakan di live Instagramnya, dia menyatakan bahwa siapa yang tidak percaya dengan dukun, syahadatnya batal, dan dukun itu bagian dari agama. Jangan lagi membuat pernyataan-pernyataan yang menyinggung umat, membuat onar masyarakat, apalagi meresahkan masyarakat. Saya berharap setidaknya dia minta maaf dengan tulus, bukan dengan ngeyel, dengan mengelak lah. Minimal dia minta maaf secara tulus bahwa dia menyatakan pernyataan yang tidak dibenarkan. Kalau harapan saya kepada pihak kepolisian, khususnya Metro Jakarta Pusat, tetap bekerja profesional, dan saya berharap besar pihak kepolisian bertindak cepat dan menindaklanjuti secara cepat perkara ini, mengingat perkara ini sudah viral, ini menyangkut umat Islam. Saya berharap pihak kepolisian menetapkan Pak Firdaus sebagai tersangka. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.